It's electronic group. Hey, my name is Rai. Here we go. I know you're looking over here. I know that you're looking over here. I know, no, you're looking over here. I know that you're looking over here. I know you like what I wear. You know that I'm rare, and you like it when I'm here. You like it when I stare at your black and sexy hair. So don't try to disappear, cause I know you looking here. No need to feel ashamed for the things that are going through your brain. No, you're not insane, but the music is so loud it can leave it cause you pain. You feel it in your ear, but say you wanna be here, right? Right? When the beat's getting loud, you better join the crowd, cause there ain't no stepping out with Sehari-hari gua ngurusin group recordings. Itu isinya EGRV, terus ada juga artis baru Karissa, juga album lagi mulai meranjak. Di luar dari musiknya sih sebetulnya banyak sih job yang lebih kerjaan yang lebih merintis, lebih buat yang kedepannya tuh buat kedepannya dan lebih jangka panjangnya tuh lebih bisa dibilang settle gitu. Mungkin sekarang belum begitu kelihatan banget, tapi kalau bisa dibilang kita lagi nge-build sesuatu yang di luar musik. Ya, gue pribadi sih, jadi gue berpartneran sama beberapa orang gitu. Dari grup-grupnya Skematik juga, itu ada partner gue baru segala Kevin. Kita mau bikin kayak skatepark juga di Kodevin, terus ngembangin ngembangin apa yang gue udah pernah rintis dulu gitu. Jadi gue mau balikin lagi. Dulu bisa dibilang agak bisa dibilang cepat mungkin, atau mungkin dulu emang belum terlalu banyak orang mau mengarah ke situ, atau mungkin mau dengerin musik genre yang kayak begini begitu. Jadi kita dulu emang sendiri aja, nggak ada tuh yang namanya kayak gabung-gabungan gitu. Kayak sekarang tuh kan semuanya serba gabung ya, which is that's very good. Kemarin EGRV kan mini tour ya mas ya? Ya. Ke Eropa ya? Bisa diceritain? Sebetulnya mini tournya itu yang kita bikin juga secara dadakan. Ya, make some phone calls, teman-teman lama situ, bisa main sini, bisa main situ, ya udah gue masukin aja. Jadi akhirnya dari manajemen juga bilang, udah bikin aja terus di Twitter mini tour gitu loh. Tapi kan musik luar nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Terus antusias penonton di sana? Ya di sana sih Masalah crowdnya juga. itu justru tough crowd di sana, karena sesuatu yang apa yang gue mainin itu dimainin sama semua orang di sana. Jadi kayak DJ, you name it lah, DJ yang bisa dibilang kayak Roy Xop atau J0, Solid Groove dan segala macam tuh, yang pokoknya model-model lagunya B-side lah, nggak yang house yang seperti biasanya. Nah itu dimainin di sana semua. Jadi buat gue tuh challenge banget, karena gue mesti bisa beda daripada yang lain itu gimana caranya. Sedangkan apa yang gue bikin, lagu-lagunya, apa yang gue remix dan bootleg segala macam, di sana ya it's like gitu. Nothing so special, so what's new? Jadi akhirnya gue lagu-lagu Indonesia yang gue daur ulang, karena itu satu-satunya yang mereka nggak punya gitu. Kayak suara-suara lagu dari suara-suara Bali, instrumen angklung apa segala macam, bahasa Indonesia yang kayak kemarin kita pakai seringai. Jadi ada beberapa yang kita chop gitu, tapi barely know itu seringai. Tapi pas dia ngomong kata-katanya bahasa Indonesia, orang juga yang ya something different gitu, nggak pernah denger suara-suara biasa kalau nggak Jepang, Portugis, Meksiko atau Prancis sudah paling langganan lah, Itali. Tapi kan kalau Indonesia ya, what? Indonesia? Is that a country or not? Where are you from? Indonesia gitu. Is that an island? Kalau buat gue sekarang nih, EGRV itu lagi mau nyoba sesuatu yang baru. Jadi album terakhir kita ini, Power On Power Off, kan kita juga banyak orang yang kolaborasi sama kita gitu.
apa yang mau gue coba, pokoknya sekarang tuh lebih kayak gue mau coba ngasih lihat ke anak-anak yang baru yang lagi mau ngerjain musik kayak elektronik yang seperti kayak kita kerjain lah. Jadi nggak segitu gampangnya bikin musik kayak elektronik. Ya mungkin gampang sih, tapi kalau lo nggak mau pakai hati, it's not as easy as you think. Kalau bikin lagu kayak lagu cuma kayak lagu dugem lah, lagu ini segala macem, emang gampang. Tapi kalau lo niatin emang nggak segampang itu, karena contohnya kayak di album ini kita banyak yang kolaborasi di sini, dari Karissa juga, dari Rai, dari Ran juga sendiri, lagunya kita remix. Itu juga nggak sembarangan kita bikinnya, jadi kayak dapat lagu terus kita bikin, kita daur ulang, nggak gitu juga. Jadi proses mixingnya juga, proses rekamannya semua we put our heart to it pokoknya. Nah makanya album ini selesai, kita moga-moga mau tour lagi ke Eropa di Juni ini insya Allah. Terus kalau misalnya enggak, ya kita will stay here, tour di Indonesia, lagi diurusin juga dengan endorsement. Yang kedepannya EGRP itu mau bikin satu CD baru lagi. Jadi kita mau mumpung lagi masih ada nyawanya. Jadi mendingan keep on going. Kita mau bikin the very best of EGRP. Hobi buat gua ada beberapa nih. Jadi bukan maksudnya gue punya banyak hobi, tapi kayak hobi itu di dalam vocabulary gua ada hobi yang kayak untuk just to get your mind away. Ada satu yang because you love doing it gitu, kayak jadi passion. Bisa dibilang hobi gue satu bikin musik ini, tapi ini passion gue gitu. Gue seneng, I love doing this. Jadi kayak kadang-kadang bisa dibilang kalau nggak dibayar pun gue senang gitu. Asal gue bisa ngeluarin gue punya musik gue. Jadi kadang-kadang hobi gue ini kalau gue pikir lagi, gila hobi gue ini bisa segede gini gue, apalagi kalau gue ngerjain satu yang benar gitu. Maksudnya kayak proyek batu bara. Kayak banget kan, tapi bayangin aja kayak gitu ya, that's one of the example. Tapi kayak satu lagi hobi yang buat gue untuk to get my mind away, untuk kayak tetap ketenangan gue tuh mungkin kayak gue suka main piano juga, gue suka gambar-gambar yang nggak jelas mungkin, tapi itu buat gue bikin hati gue tenang gitu. Definisi tentang keluarga buat gue itu hal yang paling penting banget di hidup gue. Gue besar sama di keluarga yang bisa dibilang emang berkecimpungan di politik banget dan sama pemerintahan banget gitu. Gue bisa dibilang I'm not one of them because you can see. Tapi bukan berarti gue nggak cinta sama negara gue sendiri atau sama keluarga gue sendiri. Jadi gue punya definisi sendiri tentang apa menurut gue tuh yang baik buat keluarga gue. Gue yang menentukan apa yang terbaik lah buat istri dan anak gue, udah pasti. Not any of you can judge me, dan gue mesti ngapain dan gue mesti memilih apa dan berpikir seperti apa. Jadi apalagi menentukan apa yang terbaik buat anak-anak gue atau istri gue, itu udah tugas gue. Dan kalau ada orang yang bisa menentukan itu, mendingan lu sama gue sekarang. SMS gue di 08 seperti yang bercanda. Nah pokoknya apa yang terbaik pokoknya buat keluarga gue, ya survive pokoknya. Gue harus bisa survive dalam keadaan apapun, dalam kondisi financial apapun untuk anak dan istri gue. I'll do anything for my kids and my wife. I'll die buat mereka gitu. Yang penting mereka bisa survive, bisa makan, punya tempat hidup, punya tempat tinggal, edukasi paling penting buat anak-anak gue. Karena yang terusin apa, my legacy is this is my legacy. Yang terusin itu cuma anak-anak gue two boys. Jadi my legacy is in them. Jadi I will pass it to them, apa yang gue punya, apa yang gue milikin dari kepala gue, maksudnya dari isi kepala gue, I will teach them everything. Jadi be the best of you can be aja in person. Make sure that you watch postpeopletv.com, whether you be cool or you be square.